Menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai satu dari 10 tersangka dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini? Sudah ada rekan Tia Anissa di Gedung KPK Jakarta. Tia, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi, Gracia dan juga saudara. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja mengumumkan 10 orang tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap di lingkungan Mahkamah Agung. Dari 10 orang tersangka ini, salah satunya adalah Hakim Agung Mahkamah Agung, yaitu adalah Sudrajat Dimyati alias ST. Sementara 9 orang lainnya adalah Hakim Justisial 1 orang, 2 orang PNS pada Kepaniteraan MA, 2 orang PNS di Mahkamah Agung, 2 orang pengacara dan 2 orang lainnya merupakan pihak swasta atau debitur koperasi simpan pinjam. Dari 10 orang tersangka ini, KPK saat ini sudah mengamankan 6 orang tersangka, di mana saat konferensi pers yang tadi digelar pada sekitar jam setengah 4 dini hari tadi, 6 orang tersangka ini dihadirkan dengan menggunakan rompi orange. Dan 6 orang tersangka ini akan dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, di mana dimulai pada tanggal 23 September hingga tanggal 12 Oktober 2022. Dan ke-6 orang tersangka ini juga ditahan di tempat yang berbeda. Ada yang ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih, ada juga yang di rutan Polres Jakarta Pusat dan juga di rutan Polres Jakarta Timur. Nah, sebelumnya, saudara, KPK melakukan operasi tangkap tangan pada hari Rabu 21 September lalu, di mana operasi tangkap tangan ini dilakukan setelah KPK menemukan adanya laporan terkait dugaan penyerahan sejumlah uang di lingkungan Mahkamah Agung, di mana OTT ini dilakukan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dan KPK ini juga mengetahui adanya penyerahan sejumlah uang dari pihak ES kepada DY sebagai representasi dari Sudrajat Dimyati. Setelah itu, pada sekitar jam 1 dini hari Kamisnya, KPK juga ini bergerak dan mengamankan beberapa pihak di kawasan Semarang dan juga mengumpulkan sejumlah barang bukti. Dari konferensi pers yang tadi dilakukan, pihak KPK juga ini memperlihatkan barang bukti yang sudah diamankan berupa uang senilai 205.000 dolar Singapura dan juga 50 juta rupiah. Tadi juga dalam konferensi pers diperlihatkan ada sebuah kotak yang juga ini dikamuflasekan sebagai kamus, dan ini juga digunakan sebagai tempat untuk menyimpan uang. Dan juga saudara, ini untuk sebagai informasi, perkara ini diduga diawali dari laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari koperasi simpan pinjam. Namun dari proses persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri dan juga Pengadilan Tinggi, pihak swasta ini merasa tidak puas dengan putusannya, sehingga meminta 2 pengacara ini untuk melanjutkan proses ke kasasi di Mahkamah Agung. Di tingkat kasasi inilah kedua pengacara ini melakukan komunikasi dan juga pertemuan dengan beberapa pihak yang dinilai bisa melakukan lobby agar putusan yang keluar ini sesuai dengan pihak swasta. Dan pada di tahap inilah DY, yaitu Kepaniteraan di Mahkamah Agung, menerima sejumlah uang dari pihak pengacara sebagai representasi dari Sudrajat Dimyati. Setelah itu, sejumlah uang yang diterima ini dibagi ke beberapa pihak yang menjadi tersangka, dan setelah itu juga pihak KPK ini menemukan adanya aliran dana lain yang masuk kepada para tersangka ini, sehingga nantinya dari pihak KPK akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Hingga saat ini sudah ada 6 orang tersangka yang diamankan, dan 4 orang lainnya, yaitu yang salah satunya adalah Sudrajat Dimyati, ini saat ini belum menyerahkan diri, sehingga dari pihak KPK pun meminta untuk 4 orang tersangka ini segera menyerahkan diri ke KPK. Dan juga dari KPK sendiri ini masih akan terus mendalami kasus ini dari 6 orang tersangka yang sudah diamankan. Sementara itu, saudara, dari pihak pemberi yaitu HT, YPS, dan IDKS ini disangkakan melanggarkan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B, pasal 13 atau pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara sebagai pihak penerima yaitu SD, DS, RTP, MH, RD, dan AB disangkakan melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B junto pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Sementara demikian, kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Tia Anissa melaporkan langsung dari Jakarta. Selamat bertugas kembali.